Kembali lagi di channel Masud. Oke, pada materi kali ini kita akan mempelajari pemrograman CX Programmer untuk aplikasi konveyor pengapakan produk ke dalam kotak. Jadi di sini ada gambar kerjanya. Di sini ada beberapa tombol, yaitu tombol start, stop, isi produk, dan reset. Tombol start ini untuk menjalankan sistem secara keseluruhan. Tombol stop ini untuk memberhentikan sistem secara keseluruhan. Lalu untuk tombol isi produk ini untuk mengatur banyaknya produk yang akan diisi ke dalam kotak atau di packing ke dalam kotak. Untuk tombol reset ini untuk mengatur settingan isi produk kembali ke 0. Jadi semisal kita awalnya setting untuk 5 produk, lalu ingin merubahnya menjadi 3 produk, kita reset terlebih dahulu, baru kita tekan lagi tombol isi produk ini secara 3 kali. Oke, ketika sistem berjalan, maka konveyor akan membawa kotak sampai ke arah sensor. Ketika sensor mendeteksi kotak, maka konveyor akan berhenti dan konveyor produk akan membawa produk ke dalam kotak. Produknya sebanyak sesuai settingan tombol isi produk, dan sensor produk yang ada di sini berguna untuk menghitung produk yang masuk ke dalam kotak. Jika hitungan sensor produk ini sudah mencapai sesuai settingan, maka konveyor produk akan berhenti dan konveyor kotak akan berjalan kembali membawa kotak yang penuh dan membawa kotak yang kosong di belakangnya sampai menuju ke sensor kotak lagi dan kembali ke siklus semula untuk menghitung produk yang masuk ke dalam kotak. Oke, untuk secara detailnya kalian bisa lihat di soal latihan. Di sini juga ada daftar input dan outputnya yang bisa kalian gunakan. Di sini kita pakai PLC CP1E N40 untuk agar sama ya. Jadi ini tidak selalu menggunakan CP1E, kalian sesuaikan dengan trainer yang kalian gunakan. Oke, langsung saja ke CX Programmer. Seperti biasa, new program CP1E N40. Oke. Kita buat tombol untuk running. Di sini untuk latchingan atau pengunciannya nggak harus menggunakan seperti ini ya. Kalian bisa menggunakan keep atau set reset. Ketika running, maka konveyornya akan berjalan, konveyor kotak. Sensor mendeteksi produk atau kotak, maka konveyor akan berhenti. Titik 02. Ketika sensor kotak ini mendeteksi produk, maka konveyor kotak berhenti dan konveyor untuk produk itu berjalan.
Kemudian sensor produk 0.03 ini akan menghitung produk yang jatuh ke dalam kotak. 0.03 sensor produk. Kita buat shift differential down karena posisi menghitungnya dipastikan kotak sudah jatuh. Untuk memori counternya ini ada D0 untuk set counter. Kita tambahkan D1 counter produk. Iya, kita belum buat untuk settingan isi produknya berapa. D0 set counter produk. Untuk resetnya seperti ini. Nah, ketika D1 ini counter produknya ini sudah sama dengan settingan counter produk, maka conveyor produk akan berhenti dan conveyor kotak akan berjalan kembali. Sama dengan jika D1 counter produk sama dengan D0 setting produk. Stop conveyor produk. Nah, ketika berjalan kembali, maka dipastikan sensor kotak itu akan mati. Untuk mereset data counter produk. Oke. Ini pakai differential up. Kita coba simulasi. Kita tombol start. Nah, ini langsung nyala. Kita setting tombol stop dulu. Kita setting dulu. Misal saya butuh 3 produk. Kita start. Maka conveyor kotak ini akan berjalan membawa kotak sampai dideteksi oleh sensor kotak. Maka ketika ini sudah mendeteksi, conveyor kotak akan mati dan conveyor produk akan berjalan membawa produk. Ketika produk melewati sensor produk, maka akan menghitung. Nah, di sini produk targetnya sudah tercapai, maka conveyor produk ini akan mati dan conveyor kotak akan berjalan kembali. Otomatis nanti sensor kotak ini akan mati karena kotak sudah melewati area sensor kotak. Nah, di sini counter akan kembali ke 0. Kemudian datang lagi kotak selanjutnya.
maka konver kotak akan berhenti dan konver produk akan berjalan kembali. Lalu hitungan produk. Nah, di sini produk terakhir, maka konver produk akan berhenti dan konver kotak akan berjalan kembali. Nah, di sini. Oke, sensor kotak akan mati karena kotak akan melewati sensor tersebut. Oke, bagaimana jika saya ingin mengatur kedua? Maka harus direset terlebih dahulu. Kita stop. Kita reset terlebih dahulu. Kita isi 2. Lalu kita start lagi. Konver kotak berjalan, sensor kotak aktif, konver kotak mati, konver produk berjalan, lalu sensor produk menghitung, kemudian konver kotak berjalan kembali, konver produk berhenti. Lalu sensor kotak akan mati. Nah, kontur produk kembali ke 0 dan kembali ke siklus awal, yaitu konver kotak berjalan membawa kotak yang kosong di belakangnya. Oke, kita tombol stop untuk memberhentikan sistem secara keseluruhan. Oke, cukup sampai di sini materi dari saya untuk pemrograman CX Programmer untuk pengaplikasian pengapakan produk ke dalam kotak. Sampai jumpa di materi-materi pemrograman selanjutnya. Semoga materi kali ini bermanfaat. Terima kasih.